Bu Kapus, selamat datang di ruang Zoom ini, menjadi ajang silaturahmi yang sangat berharga bagi kami Jabar. Tentunya alhamdulillah sekarang itu kita udah kumpul 55 partisan. Kita dari Sejabar, dari 9 CDK, Bu. Masing-masing CDK sudah ada yang mewakili, dan juga dari Jawa Barat, dari Bapak KJF juga hadir. Dan tadi pagi juga Kepala Dinas sudah memberikan arahan. Tadinya Kepala Dinas mau ikut hadir bersama kita, tapi kebetulan beliau juga ada kegiatan yang bersamaan jamnya, rapat di Bapeda, sehingga beliau mempersilahkan untuk langsung bersama Ibu, seperti itu. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita bisa mulai saja menyingkat waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, tak hentinya kita sampaikan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sampai hari ini sehat, semoga kita selalu sehat, dan semoga COVID-19 segera berlalu di negeri kita dan dunia. Baik, hari ini memang kita agendakan untuk silaturahmi dengan Ibu Kapus, dan juga ada Pak Hendro, ada Bu Yumi, bersama teman-teman penyuluh kehutanan se-Jawa Barat. Kami sampaikan atur terima kasih Ibu, atur nuhun pisan, dan terima kasih yang sebesar-besarnya ke Ibu Kapus sudah menyediakan waktunya. Acara kita tidak terlalu formal, dalam artian kita lebih depankan untuk silaturahmi. Jadi mungkin untuk mengawali ini saya minta kepada koordinator KJF, kepada Pak Yusuf, untuk mewakili teman-teman Jabar untuk menyampaikan pembukaannya. Mangga Pak Yusuf. Ya, terima kasih Pak Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul walaupun tidak dalam satu ruangan, di ruangan masing-masing. Dalam satu monitor saja kita bisa berkumpul dengan teknologi informasi yang sudah begitu canggih sehingga kita komunikasi lebih dipermudah. Alhamdulillah kita juga diberikan rahmat dan karunia oleh Allah, diberi kesehatan sampai saat ini, tetap sehat, tetap bisa beraktivitas. Nah, Bu Kapus yang saya hormati, Kepala Dinas Bu Yumi, Pak Hendro, sengaja memang kita merencanakan ingin bersilaturahim dengan Ibu Kapus dengan kejarannya di Pusuluh. Mungkin nanti kita juga akan berencana untuk bisa bersilaturahim dengan Kabadan. Mungkin nanti kita jadwalkan harinya dan materi apa yang ingin kita sampaikan atau yang ingin kita dapatkan dari Kepala Badan. Di hari ini alhamdulillah kurang lebih sekitar 60 penyuluh yang bisa mengikuti telekonferensi ini, masing-masing dari koordinator penyuluh kehutanan CDK 1 sampai 9, koordinator kabupaten di Jawa Barat hadir juga, dan rekan-rekan penyuluh semuanya. Mudah-mudahan telekonferensi ini bisa dijadikan kita sebagai ajang silaturahim, sebagai ajang untuk mendapatkan informasi dari pusat, karena biasanya kita yang datang Bu Kapus ke Manggala Wana Bakti, tapi sekarang kondisinya mungkin seperti ini sehingga kita tidak bisa bersilaturahim langsung. Intinya penyuluh kehutanan di Jawa Barat dengan adanya WFA ini tetap bekerja, cuma kegiatan-kegiatannya saja mungkin yang agak sedikit dialihkan dengan lebih banyak menyusun materi misalnya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan ketika ada kelompok tani yang membutuhkan kita, asal protokol mengenai pencegahan wabah COVID-nya kita jalankan. Jangan sampai kita mengadakan kegiatan
yang mengundang massa yang terlalu banyak. Dan yang lainnya, alhamdulillah kita juga Bukapus sekalian saja, saya juga melaporkan ke Bukapus Ipkindo Jawa Barat, mungkin agak sedikit ini Wan melenceng, tapi ini kesempatan nggak apa-apa, silakan. baik untuk ke Bukapus. Kita sedang membuat seragam Ipkindo Jawa Barat yang terbaru. Kemudian juga kita juga sedang membuat batik Ipkindo. Mudah-mudahan batik ini bisa dijadikan menjadi batik nasional untuk Ipkindo di Indonesia. Mudah-mudahan Bu ya, nanti kita juga ingin berkomunikasi dengan ketua DPP-nya mengenai itu. Dan yang lainnya mudah-mudahan Ibu dan jajarannya di Pusru selalu diberi kesehatan. Mungkin itu saja dari saya, hanya sekedar pembuka saja. Untuk materinya saya kira tadi sudah disampaikan oleh Iwan bahwa ini hanya silaturahim. Kita tidak meminta materi apa yang harus disampaikan oleh Ibu Kapus, hanya silaturahim saja. Mudah-mudahan Ibu Kapus nanti bisa memberikan arahan kepada kami pelaku penyuluh di Jawa Barat. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayak nu nelpon sih nanti. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Yusuf selaku koordinator Jabar. Ini langsung saja kita persilakan kepada Ibu Kapus untuk menyampaikan arahannya untuk kita semua. Pak Kadis udah ini tadi, Pak Kadis. Ada Pak Kadis? Ya, masih ada nggak? Kalau itu diberi kesempatan dulu Pak Kadis. Pak Kadis sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya? Nah. Oh ya, berarti Pak Kadis sudah mengikuti rapat dengan Bapak Kadis. Ya, silakan langsung aja ke Bu Kapus. Iya, makanya langsung Pak Kapus sudah saya cek nggak ada, sudah live. Mana beliau tadi udah pamit. Bentar Bu Kapus, mungkin lagi ada. Ya, kita tunggu sebentar. Lanjut Pak. Ya, baik Bu. Jadi demikian tadi ya mengawali Pak Yusuf selaku koordinator penyuluh Jawa Barat. Baik, kesempatan ini kami serahkan kepada Ibu Kapus yang kami hormati untuk menyampaikan arahannya untuk menjalin silaturahmi ini pada kami. Terima kasih. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi koordinator Pikon ini Pak Iwan ya? Ya. Pak Iwan, Pak Yusuf tadi menyampaikan ada 60 peserta. Assalamualaikum semuanya, apakah bisa melihat? Bisa. Alhamdulillah, bisa Bu. Bisa Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 60 peserta dari 9 DKI. Salam Bu. Ya, lagi sama namanya. Oke. Nah, yang pertama saya terima kasih atas inisiatif dari PK Jawa Barat untuk mengadakan Pikon ini. Saya kira saya setuju tadi dengan Pak Iwan. Kita sekarang memang masuk pada era, sebenarnya ini tadinya tantangan ya, tetapi tantangan itu seringkali harus kita buat jadi peluang. Peluang ini ada Zoom yang gratis ya, kita bisa manfaatkan untuk Pikon ke depan. Jika bukan hanya sekedar karena ini ada COVID, kita tidak bisa bertemu, tetapi saya kira ke depan ini salah satu solusi juga bagi kita untuk bertemu. Barangkali ada hal-hal yang kita bisa diskusikan bersama, khususnya untuk kondisi penyuluhan di Jawa Barat. Tadi disampaikan Pak Kadis tidak sempat, tidak bisa bersama kita, nggak apa-apa, nanti mungkin ada saat nanti beliau bisa ikut sama kita. Saya ingin semua penyuluh di lapangan tetap semangat walaupun dalam kondisi seperti ini. Jadi artinya WFH ini harus kita jadikan tantangan untuk merubah pola pikir kita, bagaimana kita tetap bisa produktif dalam suasana tidak bertemu fisik.
Sebetulnya itu bisa sekali kita lakukan, bahkan saya melihat ini kadang-kadang lebih produktif daripada waktu kita ketemu fisik. Karena semua orang fokus pada pekerjaannya dan kemudian semua orang itu bekerja untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Saya malah melihat kayak kemarin kita bisa menghasilkan publikasi yang sangat efektif, itu bisa dikerjakan 1 hari selesai 1 publikasi seperti itu. Dan kemudian kita juga bisa merancang desain, kalau dalam hal ini kita lagi menyusun kartu untuk kartu prakerja, lagi menyusun program untuk e-learning BP2SDM, seperti itu gitu. Saya melihat memang ada juga kecepatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan kita WFH. Jadi semuanya tetap semangat, itu pesannya. Berkreasi itu tidak harus ketemu fisik, tetapi malah kita punya waktu untuk bisa membaca, bisa berselancar di internet, mencari informasi dan sebagainya dan sebagainya. Jadi saya pesankan kegiatan penyuluhan dimanapun berada tetap harus terus kita lakukan, bahkan kalau bisa kita melahirkan inovasi-inovasi karena kita dapat fokus memikirkannya secara mandiri melalui WFH ini. Nah, sebenarnya tadi saya ingin tahu juga bagaimana kondisi teman-teman melaksanakan penyuluhan dalam kondisi WFH ini. Apakah misalnya tetap bisa berkomunikasi dengan kelompok tani kita? Kalau tetap bisa, bagaimana caranya? Apakah ada kelompok yang bisa dilakukan pertemuan seperti ini? Mungkin nggak ada ya teman-teman ya. Kelompok belum bisa lah secanggih ini ya kalau dengan kelompok ya. Ada, PKSM tapi sudah nggak banyak, ada, Bu. PKSM sudah ada beberapa ada, kelompok Bu. sudah ada yang bisa. Oke, PKSM sudah melakukan juga Zoom meeting dengan kelompok tani, Bu? Ya, ada, Bu, tapi maksudnya belum banyak gitu. Mungkin nanti perlu di-mentor lagi supaya nanti lebih banyak. Sudah ada. Iya, bagus sekali, bagus sekali. Kalau memang bisa juga dilakukan seperti itu dengan kelompok tani, ya alhamdulillah. Artinya komunikasi penyuluh dengan kelompok tani pun tidak terhambat dalam kondisi seperti ini. Tetapi jangan dipaksakan, karena nanti kelompok tani bisa mengatakan dari mana alatnya dan sebagainya. Jadi sifatnya adalah kondisional ya Bu. Ya, maksud saya itu komunikasi tetap dijalankan, tapi kita tidak ada paksaan. Nanti jangan sampai kelompok tani merasa bahwa wah saya nggak punya komputer, saya nggak punya laptop, HP yang ini, jangan seperti itu ya. Tekanan-tekanan tolong kita hindari dalam kondisi seperti ini. Semuanya harus kita manfaatkan apa yang ada untuk tetap bisa produktif. Kemarin saya udah lihat itu yang Giri Senang juga yang udah masuk publikasi yang produksi jahenya malah meningkat ya, itu udah menjadi publikasi dan itu bagus sekali, itu tetap bisa kita angkat. Cuman saya mohon karena memang kewajiban untuk memakai masker kayaknya udah ada ya, bahwa kita sudah pakai masker, jadi mohon dalam misalkan kelompok tani juga melakukan pekerjaannya itu, kalau misalnya mau dibikin jadi publikasi, mereka tolong pakai masker juga seperti itu gitu. Boleh, jadi saya kira ini bukan satu arah dari saya, tapi kita interaksi. Mungkin segitu dulu dari saya. Siapa yang mau melanjutkan? Silahkan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapus yang sudah menyampaikan arahannya untuk kita. Ya, alhamdulillah di Jawa Barat untuk komunikasi ke kelompok tani, pun juga PKSM dan desa masih berjalan, Bu. Kita mantau terus dengan dampak COVID ini. Jan, itu ayat tamu, Jan. Teman-teman kita penyuluh juga banyak yang masuk di dalam grup desa maupun di WA itu grup desa maupun grup kelompok tani. Sehingga alhamdulillah komunikasi masih terpantau. Karena kemarin juga kita melakukan pendataan dampak ekonomi dari COVID-19 ini, diminta langsung dari Pak Sekda suratnya dan diarahkan oleh Pak Kadis untuk mendata
anggota-anggota kelompok tani, khususnya yang bagi kita di bidang kehutanan, apakah ada yang terdampak ekonomi seperti itu? Ya. Ya, memang secara umum petani di lapangan tidak terlalu berdampak besar, karena yang berdampak besar itu kalau ini di wilayah saya itu lebih kepada pedagang, pedagang harian sekolah dan segala macam seperti itu. Ya mungkin itu untuk awalnya. Nah untuk session ini biar silaturahmi kita lebih jalan, kita minta kepada teman-teman masing-masing CDK untuk berkomunikasi sama Bu Kapus. Silakan dari CDK mana yang ingin duluan? Wan sedikit saja Wan, nambahin. Oh ya, Pak Yusuf dulu, Pak Amar sebentar. Nanti habis Ya itu Bu, Pak Amar. ini untuk memberikan informasi saja ke Ibu, karena di Jawa Barat kita ada WA grup penyuluh kehutanan Jawa Barat khusus dengan Pak Kadis, sehingga Pak Kadis setiap hari bisa memantau kegiatan-kegiatan penyuluh yang ada di Jawa Barat. Dan penyuluh itu yang sistem yang sudah dibangun itu ya Pak? Gimana Bu? Yang punya sistem online yang sudah dibangun oleh Jawa Barat ya? Iya, siap. Oke. Ya intinya Pak Kadis selalu memonitor kegiatan-kegiatan penyuluh yang ada di Jawa Barat, dan setiap kegiatan penyuluh itu diwajibkan untuk men-share baik foto atau laporannya. Itu saja mungkin Bu tambahan dari saya. Silakan Pak Yusuf. Oke, makasih itu dari Pak Yusuf. Baik, informasi dari Pak Yusuf. Oke, saya silakan dulu Pak Amar. Habis Pak Amar nanti Bu Lilis yang menyampaikan ya. Yes. Mangga Pak Amar menyampaikan, jangan kenalkan diri dulu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu saya Amar Romidin dari CDK 4 Cianjur. Nah, saya singkat saja mengenai kebijakan PS sekarang Bu, kalau dulu kan penyuluh diikutkan dulu Bintek ya. Nah, apa ada lagi Bintek semacam itu nggak di PS Bu untuk penyuluh? Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Amar. Logikanya semua pekerja BIMTEK ini akan dilanjutkan. Namun memang BIMTEK yang sekarang ini tentu akan menyesuaikan akan dilakukan melalui e-learning. Melalui e-learning ya Pak ya. Nah, jadi pelaksanaan BIMTEK melalui e-learning ini belum dimulai, masih dalam tahap persiapan semuanya. Tentu nanti akan dipetakan yang mana duluan yang dapat. Kalau tidak salah, ini ada 60 BIMTEK. Kalau untuk e-learning itu peserta harus mendaftarkan diri. Nah, tapi yang mana ada 60 peserta yang menjadi target pertama, tapi kami belum clear 60 ini siapa saja, apakah siapa duluan dia yang dapat, ataukah dibagi per wilayah. Jadi terkait dengan hal ini, nanti kami akan sampaikan, mungkin melalui Pak Hendro. Pak Hendro juga tolong mengikuti e-learning sebagai koordinator Jawa Barat, bagaimana follow up-nya terkait dengan BIMTEK untuk pendamping PS. Nah, jadi nanti teman-teman, sementara itu saya minta semua penyuluh tolong berinteraksi dengan sistem e-learning KLHK. Tolong dipelajari e-learning itu seperti apa, supaya nanti ketika ada kesempatan untuk memberikan peluang bagi pendamping atau penyuluh untuk BIMTEK, itu sudah mudah untuk diikuti. Jadi semua tolong membuka e-learning KLHK ya teman-teman. Siap. Ya, itu penjelasan dari Ibu Kapus. Pak Amar bisa dipahami? Iya, terima kasih Ibu. Oke. Ya, sama-sama. Iya, mangga, mohon hatur nuhun. Oke, baik. Silakan nanti kalau ada yang mau menanyakan diajukan jempolnya atau tangannya melalui reception. Bu Lilis, mangga. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ibu, yang pertama saya ingin sampaikan informasi bahwa alhamdulillah untuk IPKINDO Jawa Barat di bidang keilmuan dan pengembangan profesi, memang video conference ini sudah diprogramkan. Jadi ketika ada COVID ini, sebetulnya ini sudah berlangsung sebelum Zoom ini booming. Sudah ada beberapa video dokumentasi kami yang sudah terpublish juga. Kami melakukan
teleconference dalam bentuk video, tapi publikasinya memang tidak secara luas, hanya intern kami saja. Nah, kemudian kalau untuk di kalangan kelompok tani yang sudah bisa Zoom meeting ini, beberapa PKSM sudah bisa, Ibu. Jadi PKSM sudah bisa melakukan teleconference dan beberapa taruna tani. Jadi kalau untuk petani-petani yang sepuh memang kami belum bisa. Jadi kalau teleconference paling banyak belasan orang saja yang ada. Dan insya Allah nanti ke depannya kalau ada telekonferensi seperti itu akan saya rekam supaya bisa diperlihatkan ke teman-teman. Yang ingin saya tanyakan Ibu mengenai e-learning KLHK itu kan kita harus sign up ya Bu sebelum bisa sign in begitu. Kemudian kalau untuk sign up itu siapa aja yang boleh sign up ke sana Ibu? Terima kasih, itu saja Ibu. Ya, terima kasih Bu Lilis. Jadi saat ini memang kita semuanya ini masih BP2SDM masih taraf persiapan untuk e-learning ini menjadi andalan proses pembelajaran bagi semuanya. Tapi memang dikhususkan untuk pendamping PS dan untuk kartu prakerja. Nah, nanti saat ini itu Pusdiklat sudah memberikan, sudah menyiapkan bersama kita juga di Puslu, sudah menyiapkan bahan-bahan yang menjadi materi di dalam e-learning. Nah, nanti di situ akan ada yang mana yang bisa diikuti, yang mana tentu ada tutorialnya bagaimana masuk ke dalam e-learning. Nah, itu boleh dilihat. Terus kemudian pelatihan itu pada garis besarnya ada 5 kategori. Yang pertama, latihan kepemimpinan. Terus yang kedua, pelatihan, kalau tidak salah saya, yang kedua terkait dengan apa ya? Yang ketiga, itu terkait dengan teknis. Terus ada yang pelatihan, mungkin nanti Bu Yumi bisa, atau Pak Hendro yang sudah berselancar lebih jauh, mungkin bisa menjelaskan. Ada 5 kategori di mana nanti kalau yang untuk pendamping itu masuknya di masyarakat. Nah, di situ semua orang itu harus makanya saya bilang lihat dulu saja sekarang posisinya. Lihat dulu semua posisinya, apa yang menjadi masukan Bapak dan Ibu, apa yang menjadi tantangan dari e-learning bagi Bapak dan Ibu, itu tolong dikompilasi oleh Pak Hendro. Tolong dikompilasi oleh Pak Hendro, kita membagi masukan ini atas 2 hal. Yang pertama terkait dengan sistem e-learningnya, itu bisa dibagi 3 menjadi yang pertama tampilan, yang kedua akses, yang ketiga substansi. Terus yang keempat, yang kedua, garis besar yang kedua adalah protokolnya seperti apa. Tadi termasuk yang ditanyakan oleh Bu Lilis, menurut saya itu kategori protokolnya. Nah, jadi kita nggak akan bisa mengetahui lebih dalam terkait dengan hal ini. Terlalu banyak pertanyaan yang muncul kalau kita tidak tergabung, tidak mencoba learningnya. Jadi saya mohon mungkin pertemuan seperti ini boleh kita lakukan apakah sekali 1 bulan, untuk kemudian atau sekali 2 minggu terserah ya, itu nanti untuk misalkan sudah dikompilasi hal-hal yang dipahami terkait dengan e-learning dan apa yang menjadi tantangannya. Misalnya itu adalah follow up pertemuan berikutnya. Nah, setelah dikompilasi oleh Pak Hendro, nanti kita akan teruskan kepada tim yang ada di BP2SDM. Nah, jadi seperti itu Ibu. Jadi nanti tidak satu persatu nanti kita membahasnya, ini semuanya harus kita kembalikan kepada tim. Saat ini memang prosesnya di BP2SDM sendiri masih dalam konteks intensifikasi pembangunan e-learning ini supaya bisa applicable dan mudah diikuti oleh para pihak yang ingin mendapatkan e-learning. Iya. Baik Ibu, boleh saya tanya sedikit lagi, ini tampilan e-learning itu kan, maksud saya begini, saya mau minta akses aja. Kalau kita lihat tampilan e-learning yang masuk sebagai tamu ya Bu, yang ini, punten boleh minta izin sedikit ya? Yang ini ya Bu ya, tampilan sebagai tamu kan ada 5 item ya, ada kepemimpinan, administrasi, fungsional, teknis, dan yang lainnya. Boleh minta izin begini Ibu, karena di Jawa Barat itu biasanya kalau ada hal baru, kami bikin tutorial. Jadi apapun itu hal baru supaya teman-teman cepat
bisa mengakses, itu kami bikin tutorial. Dan kalau Ibu mengizinkan untuk hal-hal yang sifatnya sign in sebagai tamu untuk 5 item ini, boleh nggak kami bikin tutorialnya untuk teman-teman di Jawa Barat, Ibu? Seperti itu. Oke. Saya kira pertanyaan Ibu akan saya dikompilasi sama Pak Hendro, diteruskan ke saya dan saya teruskan ke tim BP2SDM ya Bu. Karena memang sistem e-learning ini sebetulnya hostnya adalah Pusdiklat. Tetapi dalam konteks penerapannya itu semua eselon 2 di BP2SDM diwajibkan oleh Pak Kabadan untuk involve di dalamnya. Jadi sistemnya sendiri, karena ini terkait dengan sistem, tapi saya kira sesuatu yang baik itu silahkan di-create. Nanti apakah itu dipakai atau tidak, bagi saya itu jangan pernah berpikir itu useless. Kalau mau berkreasi silahkan. Saya orangnya prinsipnya itu siapa yang berkreasi, welcome. Itu lebih baik daripada tidak berkreasi. Begitu Bu, jawabannya. Terima kasih Ibu. Ya. Oke, Bu Lilis, cukupnya? Cukup Bapak, terima kasih. Terima kasih. Oke, siap. Baik. Ya, terima kasih tadi penjelasan dari Bu Kapus. Ya, silakan, Mangga, ada lagi yang lain, silakan. Dari mana? Ya, Miss, CDK 7. Oh ya, Pak Edi ya? Ya. Ya, Mangga silakan Pak, perkenalkan dulu. Assalamualaikum Bu Kapus. Waalaikumsalam Pak. Perkenalkan, nama saya Edi Muhyiddin dari CDK 7 Ciamis. Yang ingin saya tanyakan mengenai perguliran kebijakan, Bu. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyuluh itu dulu dihimpun di Permenpan RB 27. Kemudian sekarang udah banyak lagi Kepmen yang memperbaharuinya. Apakah ini masih relevan gitu dan digunakan oleh pusat penyuluhan gitu Bu? Terima kasih. Ya, jadi saya kira Bu Yumi juga ikut di dalam Vikon. Kalau tidak salah, saya Bu Yumi tolong dikoreksi ya. Kalau tidak salah, Permen 27 itu sudah ditindaklanjuti dengan usulan dari kita, namun saya belum tahu terakhir seperti apa, untuk kemudian beberapa hal mendapatkan penyesuaian. Coba Ibu Yumi sekarang involve, coba ditambahin Bu Yumi. Bu Yumi ya, silakan Bu Yumi. Ya, baik Bu, terima kasih. Betul Bu, bahwa revisi ini sebetulnya sudah cukup lama, sudah 2 tahunan kita mengusulkan dan bolak-balik. Dan terakhir bulan Februari kalau nggak salah, Februari itu sudah ada rapat finalisasi dengan Menpan dan mudah-mudahan itu rapat terakhir sehingga revisinya akan segera terbit. Jadi kemarin itu hanya perbaikan sedikit saja Bu dari hasil revisi itu. Ya kita tunggu, tinggal menunggu SK Menpan itu keluar. Itu Bu, mungkin ya, berarti bolanya ada di Kemenpan ya Bu, bukan di kita lagi ya. Betul. Ya, demikian Pak Edi. Ya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Edi sudah. Baik, teman-teman yang lain silakan. Mangga, dari mana lagi? Belum ada. Karena saya boleh juga bertanya, Ibu. Ya, ada teman-teman yang ada. Kalau ada, ya ini kaitan dengan COVID-19, Bu. Bagaimana salah satu produk kita yang cuka kayu sudah bisa untuk menjadi disinfektan. Kebetulan di kelompok binaan saya itu memproduksi itu. Ya, ini hasil binaan Pak Hendro juga. Terima kasih Pak Iwan. Jadi memang cuka kayu ini setelah bisa dibuat menjadi desinfektan. Ada.
Ya, jadi sekarang karena ini bermanfaat, karena ini sifatnya ya, environment friendly ya, berbeda dengan klorin yang katanya kurang ramah lingkungan seperti itu ya. Jadi memang cuka kayu ini sudah menjadi salah satu materi pelatihan, Pak. Sudah menjadi salah satu materi pelatihan di e-learning, makanya nanti tolong dicek ya di e-learning itu materi pelatihan cuka kayu menjadi desinfektan, pembuatan cuka kayunya yang menjadi materi. Tapi mungkin di situ saya juga belum lihat secara detail. Kemarin sudah berkomunikasi juga dengan Pak Hendro. Dan kemudian sudah disampaikan juga kepada Bu Menteri bahwa berapa biayanya dan sebagainya seperti itu gitu, dan sekarang sudah menjadi salah satu materi daripada e-learning. Nah, maka saya mohon bagi teman-teman yang paham betul bagaimana membuat cuka kayu, tolong dicek materi yang ada di e-learning itu, apakah ada yang perlu kita tambahkan atau ada yang perlu dilengkapi, intinya supaya mudah dipahami oleh masyarakat, supaya mereka bisa melakukannya dan membuatnya sama seperti kita bisa membuatnya. Demikian. Jadi materi e-learning ini adalah materi-materi yang tolong kita pikirkan itu konsumennya adalah masyarakat. Jadi bahasanya jangan bahasa terlalu tinggi. Jangan bahasa jangan bahasa yang terlalu ilmiah seperti itu. Ilmiah. Sehingga ya masyarakat susah. Bagi masyarakat itu yang simple, step by step, tep begitu, mereka bisa melakukannya. Jadi nanti tolong juga berselancar di e-learning ya Pak Iwan. Siap Bu, siap. Ya. Baik, siap Bu, nanti kita siap kembangkan, dan juga kelompok tani saya itu lagi produksi terus. Ya, kelompok saya itu nularan dari kelompok taninya Bu jauh-jauh Bu, yang di Cianjur. Ya, ini juga hasil daripada kegiatan peningkatan kelas kelompok. Kami studi bandingnya ke Cianjur, produknya adalah cuka kayu. Ya, ini yang ingin kita terapkan terus, kembangkan link-link antar penyuluh minimal di dalam suatu wilayah provinsi, syukur-syukur nanti bisa link antar provinsi seperti itu, sehingga nanti produk-produk yang memang bisa berkembang. Iya Pak Iwan. Jadi intinya publikasi itu sangat penting. Publikasi terkait dengan cuka kayu ini sudah dibuka oleh Litbang kemarin kalau nggak salah, Litbang ya pertama, lalu kemudian sudah juga muncul di publikasi Kementerian LHK ya. Jadi teman-teman juga harus melihat publikasi-publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK. Harusnya juga seperti Instagramnya Pusat Penyuluhan, Instagramnya BP2SDM. Saya minta tolong juga kepada teman-teman, tolong di-like hal-hal seperti ini. Supaya sekali merengkuh dayung itu semua banyak pulau yang bisa kita lampaui. Karena begitu nanti dia menjadi populer, tentu kita berharap ada produsen yang melirik untuk dibuat menjadi skala besar. Itu memang demikian ininya. Jadi ini adalah usaha-usaha kita, bagaimana kemudian inovasi di level masyarakat, kemudian bisa diangkat ke level pasar regional, dan kemudian pasar nasional, kemudian dilirik oleh pelaku usaha investor yang besar, kemudian diproduksi secara massal. Memang itu kalau menurut saya adalah tujuan daripada semua yang kita kerjakan, mulai dari titik yang terkecil di level masyarakat. Jadi saya mohon semuanya terkait dengan publikasi ini pun, tolong teman-teman, kalau ada publikasi Puslu, publikasi BP2SDM, publikasi Kementerian LHK, di-like. Itu Instagramnya bisa diikuti dan terbuka untuk publik. Siap. Baik, nanti insya Allah penyuluh hutanan khususnya Jawa Barat siap untuk mensukseskan semua publikasi itu. Maka kepada teman-teman yang ingin menanyakan, ini saya lihat ada Pak Asep Rudijaya dari Indramayu, bisa menginformasikan atau ada yang ingin disampaikan ke Bu Kapus, Kak? Ya, sebelum dilanjut Pak. Ya. Ini ya, yang boleh, terkait Bu. Dengan asap cair KTH Tabalong, itu sudah masuk
Itu Tabalong. sudah ada ya. Terus kemudian yang terkait dengan apa namanya? Sebentar. Ini itu tadi Facebook, Instagram, terus kemudian jahe merah juga sudah masuk ya, jahe merah. Terus kemudian LP2 UKS di Klaten sudah masuk. Terus kemudian lebah madu. Terus kemudian apa namanya? Porang. Terus kemudian kayu biola dari kayu. Terus biola kayu. kemudian ya, jadi sudah banyak yang ini. Dan saya mohon juga diinfo jika ada publikasi-publikasi yang eye catching ya, yang menurut teman-teman bisa kita angkat ke level Instagram KLHK. Saya juga welcome untuk teman-teman memberikan masukan. Ini mungkin bisa lewat Pak Hendro, disiapkan bahannya untuk nanti kita edit, untuk nanti kita usulkan ke Biro Humas untuk dipublikasi di Instagramnya KLHK. Siap. Ya, terima kasih Bu informasinya. Bagaimana Bu, kita lanjut ke teman-teman? Oke, lanjut Pak. Maka kepada teman-teman, ya kepada teman PK Jabar, silakan. Apa yang ingin menanyakan? Jod dibuka etana mic-na Jod, Jod aja Pak. Jod aja di mic-na Jod. Ya, Jod aja mic-na Jod. Bu Joja sebentar. Buka aja, klik aja Bu. Jod aja diklik mic-nya. Udah. Ya, silakan Bu Joja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Kapus. Perkenalkan saya dengan Ibu Joja dari CDK Cianjur Bu. Ya. Terkait hanya menambahkan saja Bu, ini dari Pak Iwan bahwa di kelompok tani saya, ya di kelompok tani saya Bu di KWTD Wisri itu udah melaksanakan produksi cuka kayu sejak tahun 2009 Bu. Ya. Dan perlu kami informasikan juga bahwa kami sudah melaksanakan kerjasama dengan Badan Litbang Kementerian Kehutanan bersama para peneliti di sana, dan kemarin juga produk yang dipakai untuk desinfektan itu produk dari KWT Dewisri. Juga dilanjut juga dengan tadi apa yang dikatakan oleh Pak Iwan bahwa insya Allah di KWT kami juga kami suka komunikasi dengan Bu Yumi, dengan bimbingan Bu Yumi, dan itu juga bimbingan dari Badan Litbang. Mungkin itu informasi yang kami sampaikan dari Penyuluh Kehutanan Kabupaten Cianjur. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Joja. Ya. Terima kasih untuk Bu Joja dari Cianjur. Saya kemarin juga diinfo sama Bu Yumi bahwa desinfektannya Ibu itu adalah sudah banyak berproduksi ya Bu Joja ya. Saya kira itu bagus Bu Joja, dilanjutkan saja. Ya, tentu kita berharap produk-produk yang dihasilkan oleh kelompok tani ini bisa kita bawa ke pasar. Karena dari pasarlah muncul penghasilan kepada kelompok tani. Bagaimana caranya membawa ke pasar? Mungkin ini harus promosi istilahnya. Promosi ini bisa dilakukan, bisa dibantu oleh penyuluh, bisa
melalui mulut ke mulut dan sebagainya seperti itu. Dan dari kehutanan seperti tadi saya sudah bilang, sudah juga berusaha supaya melalui Instagram dipopulerkan bahwa kita punya produk yang ramah lingkungan seperti itu yang bisa diolah menjadi desinfektan, dan semoga ini gaungnya menjadi besar. Ya, gaungnya menjadi besar artinya permintaannya meningkat. Jadi saya pesankan kepada Bu Joja dan semua kawan-kawan, ini produk-produk KTH-nya itu terus dibina supaya bisa memasuki pasar. Jadi terima kasih Bu Joja, kemarin infonya juga dari Bu Yumi sudah disampaikan ke saya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Kapus. Ya, semakin menarik ternyata kehutanan berperan besar terhadap COVID-19 dengan mengeluarkan produk pipa kayu bisa menjadi SPK. Jadi ini membuktikan bahwa kita kehutanan ini produknya juga bukan hanya mikirnya kayu, tetapi juga bisa untuk kesehatan. Ya. Maka kepada teman-teman, masih ada yang ingin menyampaikan? Mangga, masih ada? Wan, saya aja Wan. Silakan Pak Yusuf, boleh Pak Yusuf, silakan. Ya, terima kasih. Ini mungkin rekan-rekan yang lainnya masih menghimpun pertanyaan, biar saya aja sementara. Mengenai ini Bu, jadwal untuk telekonferensi, saya sepakat dengan Bu Kapus, kalau memang kita jadwal minimal 1 bulan sekali, misalnya 2 minggu sekali. Itu pun juga kalau jadwal dari Jawa Barat, nanti kita dibahas di penyuluh Jawa Barat, beberapa kali kita dalam 1 bulan untuk melaksanakan telekonferensi dengan Puslu. Berbalik juga Bu, mungkin dari Puslu juga, kalau memang ada yang perlu disampaikan ke penyuluh-penyuluh Jawa Barat, kami tinggal diundang saja Bu untuk mengikuti telekonferensi yang dilakukan oleh Puslu itu Bu. Jadi sementara itu saja. Dan yang terakhir Bu, mungkin ini terkait dengan kegiatan Lomba Warna Lestari. Karena memang kita sudah menjadwalkan bulan April ini ada kegiatan-kegiatan berupa rapat-rapat untuk persiapan, tapi karena memang tidak bisa dilaksanakan berkaitan dengan wabahnya virus COVID, sehingga banyak yang di-cancel. Termasuk juga anggarannya juga Bu, karena memang Jawa Barat itu APBD-nya sekitar 65% itu ada pemangkasan untuk menanggulangi wabah COVID di Jawa Barat, sehingga kami selalu berkoordinasi dengan Ibu Kabid dan Pak Kadis, termasuk juga dari Subang PP ini, dananya juga sudah mulai dipangkas. Tadinya saya pertahankan menunggu informasi dari pusat mengenai pelaksanaan Lomba Warna Lestari. Nah, kami tentunya ingin informasi ini lebih cepat supaya kami bisa menindaklanjutinya di daerah. Itu saja mungkin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Yusuf. Jadi saya kira Ibu Yumi nanti mungkin ini adalah perkembangan baru buat kita ya, bahwa ke depan mungkin kita harus mengagendakan pertemuan rutin yang kita atur waktunya bersama PK, bukan hanya dengan Jawa Barat mungkin ya, mungkin dengan seluruh Indonesia, mungkin hari ini dengan provinsi mana, besok dengan provinsi mana. Nanti ini tolong dibuat semacam timetable seperti itu, gitu. Apakah kita rutinkan setiap minggu pertama hari Senin atau setiap tanggal berapa, lalu kemudian kita menyusun isu-isunya. Hari ini kan kita sepakat, kemarin ketika saya tanya isu hari ini apa, ini masih pembukaan. Jadi ke depan mungkin terkait dengan isunya juga sudah dibuat, supaya semua orang itu mempersiapkan diri terkait dengan isu tersebut. Nah, itu yang dari saya Pak Yusuf menanggapi terkait dengan itu. Lalu kedua, terkait dengan Warna Lestari, itu memang Pak Kepala Badan sudah mengatakan itu akan kita tunda sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.
Namun surat resminya mungkin baru saya tanda tangan hari ini untuk diedarkan kepada semua provinsi. Dan kita juga akan mengalokasikan atau merevisi anggaran yang terkait dengan Taman Lestari untuk digunakan kepada kegiatan yang lebih produktif. Karena memang kita juga anggarannya banyak yang disesuaikan dengan kondisi adanya COVID ini. Nah, tadi juga saya kira itu Pak Yusuf. Ya. Oh iya Bu, ya siap. Terima kasih informasinya Bu. Ditunggu suratnya. Iya. Ya. Ya, alhamdulillah ini dari kita ini direspon sama Bu Kapus sehingga nanti Zoom berikutnya. Jadi Zoom juga hikmah dari COVID-19 kita bisa berzoom, tapi pasca COVID juga kita masih bisa berzoom. Semoga nanti Bu Yumi bisa mengagendakan nanti sesuai dengan arahan Bu Kapus tadi. Pertemuan nasional dulu Bu. Jadi kita ini ya. Tolong fotoin dong, Mbak. Mungkin kelihatan saya, kelihatan itunya. Ya. Bukti kita juga. Ada lagi yang teman? Ini mumpung Bu Kapusnya masih menyediakan waktu untuk kita dengan di antara kesibukan beliau. Mungkin Bu Yumi Wan mau menyampaikan. Bu Yumi mungkin mau nambah, silakan Bu. Ya, makasih Bu. Tadi sebelum Bu Kapus gabung, saya tadi sudah diminta bicara Bu. Iya. Tadi memang saya lebih menekankan soal materi dari output pekerjaan penyuluh, bukan hanya output tetapi outcome, sehingga memang bagaimana perkembangan KTH itulah yang harus dipublikasikan, bukan sekedar kegiatan penyuluh saja tetapi outcome-nya bagaimana KTH itu bisa bertumbuh, itulah yang perlu diangkat. Dan ini yang seringkali kita kekurangan informasi, kekurangan data, kekurangan dokumentasi untuk dipublikasikan. Sehingga tadi tingkat Jabar katanya sudah banyak sekali informasi tetapi tidak sampai ke tingkat nasional. Sehingga sama Bu, karena kita juga saat ini sedang dikejar untuk mempublikasikan keberhasilan KTH, tadi minta kerjasama dari penyuluh, mumpung ini masa kerja di rumah, banyak hal-hal yang bisa dikerjakan, publikasi materi penyuluhan, profil-profil KTH yang bisa dikerjakan oleh teman-teman, supaya itu menjadi bahan untuk kita sebarluaskan melalui Instagram Kemen LHK atau Facebook Kemen LHK. Mungkin itu Bu tadi sepanjang pembicaraan sebelum Ibu, dan itu memang selama ini yang kita kekurangan. Mungkin kalau foto selfie banyak teman-teman penyuluh yang kirim, tetapi foto KTH-nya, keberhasilan KTH-nya itu minim yang kami punya gitu. Kalau selfie hampir tiap hari kami dapat foto selfie ya gitu. Tapi foto untuk TRK Bu Yumi itu. Oh itu, ya nggak apa-apa, itu memang harus ya untuk penyuluh-penyuluh Jabar. Tapi untuk akan lebih bermakna gitu, akan lebih menjadi informasi positif bagi kami ketika itu yang ditampilkan mungkin kelompok-kelompoknya begitu. Mungkin itu Bu. Ya, makasih teman-teman. Baik Bu Yumi. Ya, jadi saya sangat setuju ya teman-teman. Ini harus kita cari hikmahnya WFH ini. Kita cari hikmah WFH ini dengan berfokus kepada menulis mumpung kita di rumah. Nah, apa yang bisa bermanfaat untuk para pihak kalau kita menulis? Tentu adalah publikasi. Jadi saya juga mengundang teman-teman ya di Jawa Barat, nih 60 orang katanya tadi yang ikut dalam Vicon ini. Tolong itu juga dibuat bagaimana terkait dengan keberhasilan KTH binaan yang ada di Jawa Barat,
Saya kira ini waktunya untuk unjuk gigi. Ya, bukan hanya unjuk tadi kata Bu Yumi foto selfie ya, tapi unjuk gigi dalam arti dibuat tulisan perkembangan progres kemajuan kelompok tani yang kita bina. Dulu misalkan waktu kita baru datang ke situ itu penghasilan mereka berapa, sekarang mereka bisa mendapatkan penghasilan berapa, lalu fotonya didukung oleh fotonya seperti apa, kalau ada videonya bagus sekali. Nah, terus kemudian bagaimana masyarakat itu senang dengan kehadiran teman-teman penyuluh yang mampu mengubah hidup mereka menjadi lebih baik. Nah, ini adalah cerita-cerita yang kami nggak punya kalau teman-teman penyuluh itu tidak memberikan kepada kami. Karena yang langsung ke masyarakat itu adalah teman-teman. Jadi kami ini sifatnya adalah menjadi mediator untuk menyambungkan informasi yang teman-teman sudah dapat di lapangan, kemudian dituliskan, lalu kita punya sistem untuk meneruskan itu. Tadi saya bilang ada Instagram kita, ada webnya kita, ada Facebook, ada Twitter, seperti itu. Kalau bahan-bahan itu ada dari teman-teman, nanti akan dikompilasi oleh Ibu Yumi, dan kemudian Pak Hendro, dan kemudian itu kita seleksi mana yang bisa kita muat, atau barangkali juga dengan seperti sekarang ini kita buat. Misalkan saya nggak tahu ya, mungkin ini harus nanti dilihat sistemnya penyuluhan. Yang namanya sistem penyuluhan itu dikelola oleh bidang pengembangan, temannya Bu Yumi, Pak Ferry namanya. Apakah nanti di situ kita khusus untuk profil Jawa Barat, misalnya KTH Binaan Jawa Barat, bisa kita kembangkan ke situ, asalkan tulisan itu rutin diberikan kepada kami setiap bulan, misalkan 5 tulisan setiap bulan, sehingga setiap bulan itu profilnya berubah. Jangan sampai kita punya sistem dari tahun 2010 sampai tahun 2020, tampilannya itu aja, Pak. Nah, malu kan kita kalau seperti itu. Nah, padahal saya sangat yakin teman-teman penyuluh punya banyak cerita dengan apa yang dilakukan bersama masyarakat. Punya banyak cerita, saya yakin itu. Tolong kami diberikan tulisan-tulisan itu untuk nanti kami bisa angkat ke level yang lebih nasional, seperti itu. Siap. Baik. Terima kasih Bu Kapus yang tadi sudah banyak sekali menyampaikan tadi. Ya memang insya Allah nanti kita Jabar siap mengeksekusi apa yang diarahkan oleh Bu Kapus, karena memang kalaupun kita banyak kerja, kalau tidak dipublikasikan tidak kelihatan kerjanya. Jadi memang harus dipublikasikan. Insya Allah. Betul Pak, betul sekali. Jadi sekarang saatnya bukan bekerja dalam diam, ya, bukan bekerja dalam diam, tapi bekerja dan kemudian mempublikasikan dengan tujuan yang positif, bukan untuk ria, bukan untuk ini, tetapi untuk berbagi. Untuk berbagi. Semua informasi itu, pembelajaran itu sekarang banyak melalui medsos. Itu sekarang itu kita nggak bisa pungkiri. Jadi memang eranya bukan era diam, misalkan sudahlah saya diam aja begini saja. Tujuannya kalau dulu mungkin yang seperti itu dituliskannya ke dalam buku. Kalau sekarang lebih cepat, orang sekarang sudah mungkin makin sedikit yang mau membaca buku, yang dibaca itu adalah hal-hal yang ringan-ringan yang ada di dalam medsos, wifi, yang gampang ditelusuri melalui jari-jari jemari orang-orang. Baik, terima kasih. Menarik, hari ini cukup hangat dan bikin kita lebih semangat dalam melaksanakan penyuluhan, karena pelaku utama menunggu inovasi-inovasi dari kita selaku pendamping, sehingga bisa mengembangkan kemajuan-kemajuan di bidang kehutanan, sehingga pembangunan secara nasional bisa lebih meningkat. Kepada teman-teman masih ada, ini saya terakhir, ada kesempatan terakhir, maka siapa? Boleh. Silakan disampaikan.
Dari siapa? Halo? Tambahan dari saya Pak Iwan. Ya, silakan. Pak Hendro, silakan. Pak Hendro, silakan. Iya, terima kasih Pak Iwan. Ini mungkin sedikit tambahan informasi saja seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Kapuslu, bahwasannya kegiatan pelatihan-pelatihan saat ini diarahkan kepada e-learning. Nah, untuk e-learning sendiri, betul yang disampaikan Bu Kapuslu, bahwasannya saat ini Pusdik bekerja sama dengan pusat penyuluhan lagi mempersiapkan materi ataupun modul-modul pelatihan e-learning. Khusus untuk pembuatan cuka kayu dan bambu, nah ini ada kegiatan turunannya yaitu pembuatan briket arang. Nah, seperti yang disampaikan oleh Bu Jaujah tadi, KWT-nya sudah ada yang memproduksi cuka kayu, kemudian Pak Iwan KTH-nya juga sudah ada yang memproduksi cuka kayu juga. Nah, harapannya limbah hasil pembuatan cuka kayu ini bisa dikembangkan, diolah menjadi briket arang. Nah, materi-materi ini yang insya Allah dalam waktu dekat, mudah-mudahan minggu-minggu ini bisa selesai. Nah, kebetulan saya ditugaskan oleh Bu Kapuslu bergabung dengan tim Pusdik untuk menyusun modul-modul pelatihan, baik itu yang bersifatnya tutorial maupun yang bersifatnya video singkat. Nah, kebetulan kita di Pusdiklat lagi membuat bahan ajarnya sebagai bahan untuk e-learning nanti. Nah, kemudian khusus untuk Provinsi Jawa Barat, mungkin nanti seperti yang skenario awal dulu, kita ingin melakukan pertemuan di beberapa CDK, karena kondisi saat ini juga tidak memungkinkan, kita bisa mengembangkan telekonferensi ini, mungkin apakah seminggu sekali, khusus untuk Jawa Barat, berdialog dengan saya selaku penyuluh kehutanan yang memang ditugaskan untuk wilayah kerja Jawa Barat. Jadi nanti kita bisa susun jadwalnya Pak Yusuf bersama teman-teman penyuluh di Jawa Barat terkait juga nanti bagaimana untuk menyikapi proses e-learning. Jadi mungkin 2-3 hari ke depan bila diperlukan nanti kita coba diskusi bersama, telekonferensi bersama terkait dengan e-learning seperti yang disampaikan oleh Bu Kapuslu tadi. Nah, saya juga ingin menguatkan pesan-pesan Bu Kapus dan Bu Yumi tadi. Mohon saya juga dibantu dengan informasi-informasi kegiatan KTH di wilayah kerja masing-masing, sehingga kita bisa mengolah bersama untuk bahan publikasi kegiatan teman-teman penyuluh dan kelompok tani binaannya. Barangkali itu saja Pak Yusuf yang bisa saya sampaikan. Mohon izin Bu Kapuslu, Bu Yumi. Iya. Makasih Pak. Makasih. Ya, makasih Pak Iwan, Hendro. boleh? Baik, mangga Ya. siapa? Kang Sa? Iya. Boleh Pak Iwan? Ya, silakan. Pak Edi, silakan Pak Edi. Bu Lilis Baik. nanti ya, Pak Edi. Enggak. Silakan. Assalamualaikum Bu Kapus. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam, Halo, Pak. Assalamualaikum. Ya, kedengaran Pak Edi. Waalaikumsalam. Halo. Waalaikumsalam, Ya. Pak. Lanjut. Halo. Ya, lanjut Pak Edi, suaranya kedengaran. Lanjut, silakan. Halo, Pak Iwan, ada suaranya? Ya. Dengar suaranya dengar. Halo, Silakan, selamat pagi. silakan. Assalamualaikum Bu Kapus. Pak Hendro, Bu Yumi. Waalaikumsalam, Pak. Lanjut, silakan, Pak. Halo. Silahkan lanjut. Ya, lanjut, ngomong aja. Kata aja Silakan. kalau gitu, Wan. Pak Edi. Kata aja. Ya. Kata aja. Yang lain kecuali yang ngomong di mute, Pak Iwan. Kecuali yang ngomong di mute, coba. Pak Iwan, sepertinya saya jaringan, Pak Iwan. Dilanjut,
Udah Pak Iwan. Mungkin yang lain sambil menunggu Pak Edi. Silakan yang lain kalau sambil menunggu Pak Edi. Ada yang mau disampaikan ke Bu Kapus, Bu Yumi sama. Halo. Ayo, Bu Asri mau menyampaikan. Pak Gugum Pak Iwan. tadi. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak Gugum. Pak Gugum, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum buat semua, Bu Kapuslu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Gugum Ariandi. Saya penyuluh CDK 4 Cianjur, wilayah Kecamatan Agrabintan dan Haurwangi. Berkaitan dengan inovasi madu, jadi Jawa Barat ini mencanangkan untuk menjadi lumbung madu gitu. Kemudian diversifikasi dari madu ini adalah propolis, karena propolis ini merupakan hasil hutan bukan kayu yang sangat bermanfaat untuk menaikkan imunitas kita gitu, imunitas kesehatan. Oleh karena itu saran dari saya sebagai penyuluh, kita harus membangun jejaring kerja dengan para peneliti yang ada di misalkan lembaga universitas, karena mereka yang paling tahu tentang propolis. Jadi kita KTH itu supaya dijembatani gitu untuk menaikkan produk seperti propolis ini gitu. Nah, karena seperti kita ketahui bahwa propolis ini adalah hasil hutan bukan kayu, tapi belum terekspor secara maksimal gitu. Nah, untuk itu saya mohon kepada Bapak yang ada Pusluh supaya menjembatani kelompok tani hutan bagaimana memproduksi propolis, kemudian supaya dijadikan sebagai obat. Mungkin itu saja dari saya. Bisa dipahami mungkin pertanyaan dari saya mungkin. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh menambahkan Ibu terkait dengan pertanyaan dari pernyataan dari Pak Gugum? Halo, boleh menambahkan? Ya, silakan Bu Lilis, Pak Iwan ada kendala teknis. Oh iya. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Saya ingin menambahkan apa yang disampaikan Pak Gugum itu betul, Bu. Bahkan untuk Sukabumi, saat ini Bu Asri tolong dikonfirmasi ya bahwa kita ada sekitar 4.000 stok, betul Bu Asri? Terakhir informasinya sekitar 4.000 stok Sukabumi untuk Trigona. 4.000 stok untuk Trigona. Ya, artinya potensi kita sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Dan kemarin memang waktu telekonferensi tentang Trigona itu hambatannya sama, yaitu pada pemanfaatan dari bukan cuma madu ya, tapi untuk yang lainnya gitu, yang justru lebih besar nilainya dibanding madu. Saat ini kalau Sukabumi, alhamdulillah penyuluh kehutanan sendiri, Jeng Wina itu sudah bantu petani-petani yang ada di Sukabumi untuk memasarkan, terutama secara online. Jadi alhamdulillah secara mandiri PK di Sukabumi ini yang paling menggebu-gebu sebetulnya Keiman kalau soal ini, dan Pak Subarjo kalau soal Trigona begitu. Sayang Keiman hari ini dan Pak Subarjo tidak bisa bergabung. Mereka punya banyak sekali informasi tentang ini. Kalau di tempat saya cuma 1 KTH, Ibu. Bu Asri mungkin ada beberapa KTH ya Bu Asri. Kalau di Bu Asri
Ada beberapa KTH. Baru 2 KTH, Bu Lilis. Oh iya, kalau saya dan Bu Asri belum banyak. Yang Tapi banyak itu Pak Iman. Pak Iman dan Pak Muplih ya, Pak Muplih itu banyak sekali stupnya, Pak Muplih banyak sekali. Jadi ini secara potensi saya pikir sangat bagus untuk dikembangkan kalau ada beberapa teknologi tepat guna yang bisa memanfaatkan hasil lain selain dari madunya. Mudah-mudahan ini bisa juga menjadi bahan ajar di diklat-diklat yang ada di Kementerian Kehutanan. Seperti itu Pak Yusuf, Ibu, Bapak, terima kasih. Oke, boleh bisa masuk Pak Yusuf, saya teruskan Pak. Oh iya, sudah terdengar. Sekalian Pak Edi langsung Pak. Baik. Halo. Baik. Ya, oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Kapus. Saya Edi, penyuluh Giri Senang, Bu. Halo. Ya, terdengar Pak. Terdengar ya? Ya, langsung Ed. Oke. Sekadar tambahan dan mungkin masukan juga untuk rekan-rekan di sini, terus juga mungkin ada Bu Kapus juga, bahwa artinya tidak semua kelompok atau binaan bisa kita samaratakan dengan wilayah yang lain. Seperti di saya salah satu pendamping juga perhutanan sosial. Kemudian satu sisi juga saya juga ada kegiatan pendampingan di kelompok-kelompok yang sudah berhasil, terutama dalam hal tingkat ekonomi. Saya kebetulan pendamping Giri Senang. Kemudian satu lagi saya punya tantangan, Bu, karena penyuluh itu tidak harus bisa berhasil meningkatkan pendapatan kelompok saja, tapi juga harus mampu memberikan penyadaran kepada masyarakat, terutama yang kaitannya masyarakat yang ada keterkaitan dengan masalah lingkungan. Kawasan KBU saat ini menjadi perhatian isu nasional sebagai pusat atau misalkan informasi terkait efek terhadap bencana yang terjadi di Kota Bandung. Nah, kebetulan saya salah satu penyuluh mutasi, Bu. Awalnya saya di luar Bandung dan sekarang pindah masuk ke wilayah Bandung, tentunya dengan karakteristik yang berbeda dengan di tempat asal saya bekerja sebelumnya. Saya punya tantangan, begitu masuk wilayah Bandung, konon katanya di wilayah KBU itu tidak bisa dihijaukan karena situasi masyarakatnya dan sosialnya beda dengan wilayah yang lain. Tetapi alhamdulillah, begitu saya masuk, saya punya dorongan spirit dari Pak Ketua, Pak Yusuf, alhamdulillah, dengan kerjasama dengan stakeholder, terutama baik itu LSM ataupun misalkan Satgas Citarum. Ternyata dengan pola-pola yang kita lakukan, pendekatan kepada masyarakat, kegiatan-kegiatan pola konservasi, baik itu penghijauan ataupun misalkan pendampingan, ternyata dengan secara kita bekerja sama, alhamdulillah KBU yang dulu diisukan sangat-sangat rentan, sangat tidak memungkinkan untuk dimasuki dengan kegiatan penghijauan, alhamdulillah sekarang tiap hari kami bersama-sama kelompok atau stakeholder yang ada di wilayah bidang kami, hampir setiap hari melakukan kegiatan penanaman, Bu. Intinya tidak semua harus misal kita fokus kepada peningkatan pendapatan kelompok saja. Satu sisi kita juga harus memberikan perhatian kepada masyarakat agar mereka juga mau sadar diri terhadap kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Alhamdulillah KBU itu multi komplek. Ada perhutanan sosial, ada kelompok tingkat nasional, ada juga kegiatan-kegiatan yang sifatnya menjadi isu nasional terkait keadaan kritisannya ada di wilayah KBU. Alhamdulillah sampai saat ini kami dengan bimbingan langsung dari Pak Yusuf selaku KJF yang selalu memonitor kegiatan kami dan membantu setiap ada kesulitan. Artinya mungkin satu sisi kita berhasil di bidang meningkatkan kesejahteraan petani, tapi jangan dipungkiri juga penyuluh juga harus mampu memberikan efek sadar kepada masyarakat agar mereka juga mau kontribusi terhadap kegiatan konservasi di wilayah mereka tinggal. Mungkin itu aja, Bu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, makasih Pak Edi. Ya, langsung ya saya ya. Ya, silakan Bu. Jadi Pak Edi, apa yang Pak Edi ceritakan tadi itu, kalau bisa Pak Edi tuliskan, itu sangat bagus. Siap, ya. Bu. Bagaimana Pak Edi mampu mengubah pola pikir masyarakat, memang itulah tujuan penyuluhan, Pak. Jadi
hal-hal seperti itu, menurut saya kami ini sangat kurang info-info terkait dengan itu yang dilakukan oleh teman-teman penyuluh di lapangan. Kami nggak punya infonya, Pak, karena kami tidak langsung di lapangan. Jadi yang punya info-info seperti ini adalah penyuluh yang memang berhubungan langsung dengan masyarakat. Penyuluh yang mampu menceritakan bagaimana menangani sebuah masyarakat, bagaimana mengubah pola pikir masyarakat, bagaimana membuat masyarakat itu sadar akan pentingnya bagaimana menjaga lingkungan. Jadi saya pikir ini sangat baik kalau itu bukan hanya diceritakan oleh Pak Edi, tetapi dituliskan oleh Pak Edi dan kemudian dipublikasikan oleh kita melalui pusat penyuluhan sebagai bahan penyuluhan kepada para pihak yang lain. Itu saya kira bagus sekali. Jadi apalagi kalau nanti ditambahkan dengan ada sebelum bagaimana kondisi lingkungan di situ, setelah bagaimana kondisi lingkungan di situ. Nah, ini sangat kami tunggu, teman-teman. Sangat kami tunggu. Saya minta nanti, kalau misalkan ini bisa kita lakukan rutin, tadi saya bilang, punya kewajiban misalnya Pak Iwan, Pak Yusuf, kabar punya kewajiban mengirim 5 tulisan setiap bulan. Kami nanti akan coba, saya akan coba bikin ruang di sistem informasi penyuluhan untuk itu diberikan kepada penyuluh-penyuluh Jawa Barat. Kalau ini bisa kita rutinkan. Jadi inilah publikasi. Jadi perkembangan penyuluhan itu seperti lingkaran menurut saya. Dimulai dari bagaimana prosesnya, kemudian kita sampaikan bagaimana hasilnya, dan ini juga bagi kami menjadi bagian dari bagaimana sih sesungguhnya kondisi lapangan saat ini, untuk kemudian kami dituntut untuk mengubah ataupun mengembangkan metode penyuluhan, mengembangkan sarana prasarana penyuluhan, mengembangkan tools untuk memajukan penyuluhan. Tanpa info-info yang seperti ini, kami tidak bisa mengembangkan itu. Dan saya pikir kita lakukan selama ini, misalkan kita turun ke lapangan. Padahal kadang-kadang waktu kita turun ke lapangan, info ini tidak bisa dibaca oleh 1-2 hari perjalanan. Yang merasakan perjalanan itu adalah penyuluh sendiri. Dan penyuluh bisa kami tangkap kalau penyuluh memberikan cerita-cerita itu. Jadi teman-teman, ini harus dipupuk ke depan, harus diintensifkan ke depan. Cerita teman-teman mendampingi masyarakat itu, tolong dibuat dalam tulisan supaya ini bisa kita publish dan kemudian menjadi modal bagi kami juga untuk melakukan pengembangan di bidang penyuluhan. Saya kira begitu, Pak Edi. Siap, Bu. Ya. Nah, terkait dengan tadi yang dari Bu Lilis, sekarang yang dari Bu Lilis ya. Teman-teman, kita sampai jam berapa nih? Ya, sebentar lagi, Bu. Silakan aja, Bu, sampai. Oke, saya jawab pertanyaan yang dari Bu Lilis yang terakhir ya, Pak Iwan, Pak Yusuf, ya, teman-teman. Oke, Bu Lilis. Ya, oke, Bu Lilis. Jadi begini, Bu Lilis, menurut saya ya, Bu Lilis ya. Industri lebah madu itu adalah sebuah industri yang besar. Itu kita harus memandangnya dari hulu ke hilir, mulai dari budidaya lebah madunya sendiri, sampai kepada menghasilkan produk, sampai kepada kemudian produknya itu distandardisasi, sampai kemudian produknya dapat dijual, sampai kepada produk-produknya itu tadi ada yang disebut dengan Bu Lilis sebagai propolis, ya. Nah, namun saat ini saya menangkap teman-teman itu di lapangan baru bisa menjual dalam bentuk madu. Ya, sementara menurut teman-teman itu propolisnya pun sudah potensial untuk diolah menjadi obat, potensial untuk diolah menjadi yang lain-lainnya. Nah, ini semuanya memang kita nggak bisa sendirian. Jadi, kalaulah itu dirasakan ada hal-hal yang menurut teman-teman di lapangan perlu dikembangkan, saya minta tolong dibikin suratnya melalui provinsi. Ya, misalkan Provinsi Jawa Barat membuat bahwa potensi madu di Jawa Barat sekian, namun saat ini baru bisa dijual dalam bentuk lebah madu, oleh karena itu kita perlu kerjasama untuk bagaimana mengolah
lebah madu menjadi propolis, atau bagaimana mengembangkan propolis menjadi obat yang ditujukan kepada pusat penyuluhan dan kemudian misalkan ditembuskan kepada lead bank kita, karena di lead bank kita itu ada para peneliti-peneliti yang kita sudah tidak ragukan lagi kemampuannya. Ini nanti menjadi semacam segitiga. Kalau menurut Pak Kabadan itu ada sebetulnya aturan yang mengatur bahwa 3 para pihak yang harus bekerja sama dalam mengembangkan kehutanan itu, yang pertama adalah penyuluh, yang kedua adalah peneliti, yang ketiga adalah Widya Iswara. Saya nggak tahu segitiga apa dulu itu istilahnya, tapi ketiga pihak ini harusnya adalah bekerja sama untuk mengembangkan sebuah produk, untuk mengembangkan komoditi-komoditi kehutanan dari sisi penelitiannya, dari sisi uji coba di lapangannya, dan dari sisi ilmunya. Nah, kalau bisa, ini diaktifkan kembali. Tadi seperti tadi, sekarang teman-teman penyuluh merasa ada semacam hambatan bahwa propolis itu sudah bisa dikembangkan. Jadi, tolong dikasih informasinya. Seperti apa menurut teman-teman informasi itu? Kalau tatap muka seperti ini, berbicara lisan seperti ini, kami tidak bisa menangkap secara utuh apa yang terjadi di lapangan. Tapi kalau itu bisa tuliskan di dalam surat, dan kemudian kita bisa tindak lanjuti, dan kami tahu kemana itu harus diteruskan. Jadi saya pikir begitu ya. Jadi tolong yang 3 tadi ini juga kita aktifkan. Dalam konteks Widya Iswara tadi adalah, sebagaimana Pak Hendro katakan, itu adalah bahan-bahan ilmunya, bagaimana menyusun ilmunya. Kemudian nanti diinikan lewat e-learning untuk kemudian bisa ditransfer of knowledge, ditransfer of melalui online kepada para pihak yang mengikuti pelajaran melalui e-learning seperti itu. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa apapun yang dirasakan oleh teman-teman di lapangan, kami sangat welcome ketika itu disampaikan melalui tulisan. Supaya apa? Supaya kami memahaminya utuh. Ya, soal kemana itu diteruskan, nanti kami akan berpikir kemana itu diteruskan dan bagaimana menindaklanjutinya. Saya kira demikian. Oke. Terima kasih Bu Kapus. Dan juga kepada teman-teman sekalian. Ini udah jam 10.30. Ada lagi kesempatan terakhir? Kayaknya sepertinya tidak ada lagi ya. Kalau ini tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu kegiatan kita ya Bu Kapus. Mungkin ada yang saya mau terakhir ya. Terakhir teman-teman, saya belum tadi menanggapi soal Pak Yusuf. Tadi sudah ada seragam Ipkindo Jawa Barat, kata Pak Yusuf. Ya Pak Yusuf, selamat deh. Saya nanti siapa yang membuat batiknya Pak Yusuf? Batiknya dari Sukabumi, Bu. Motifnya motif Jawa Barat, Sukabumi. Yang membuatnya ini Wina. Iya, jadi yang pasti. Oke. Artinya nanti misalkan kita kan punya sutra alam tuh Pak Yusuf. Sukabumi. Punya sutra alam di Sukabumi. Iya. Binaannya Pak Iman, binaannya siapa, teman-teman yang lain. Ya kalau bisa itu dijadikan benang, ditenun, dibikin seragam Ipkindo gitu juga Pak Yusuf. Iya. Iya Bu, nanti insya Allah nanti ke depannya mungkin kita akan akan berkoordinasi dengan rekan-rekan di DPD mengenai seragam untuk lanjutan. Cuma memang kita Jawa Barat mudah-mudahan seragam untuk batik ini bisa dijadikan seragam nasional seperti guru misalnya ada PGRI yang untuk termasuk juga Porpri misalnya seperti itu. Ini juga kita khasnya tidak meniru yang motif yang sudah ada. Ini murni dari motifnya dari penyuluh sehingga mungkin kalau beli di pasaran belum ada, Bu. Kalau di Tanah Abang juga belum ada. Oke, selamat Pak Yusuf sudah mampu membuat seragam untuk Ipkindo Jawa Barat dulu dan akan ditargetkan untuk nasional. Silahkan menurut saya
saya mendukung organisasi IPKINDO untuk terus berkembang karena menurut saya kalau IPKINDO itu adalah mitra kerja daripada pemerintah. Jadi kalau IPKINDO berkembang, tentu kita akan punya mitra yang bisa mendukung semua pekerjaan luas. Silakan ya. Oke. Sedikit tambahan Pak Yusuf. Ya, Pak Hendro silakan. Iya. Silakan Pak Hendro. Izin Bu Kapus, Bu Yumi, Bapak Ibu semua. Menarik diskusi hari ini, cuman ada yang sedikit tergelitik saya tadi di akhir-akhir. Kelihatannya materi biasanya setiap kali pertemuan itu ada satu titik krusial yang selalu muncul. Tapi ini kelihatannya Jawa Barat hilang, tidak ada, yaitu BOP. Karena mungkin BOP sudah tertutupi oleh tunjangan Jawa Barat tinggi. Jadi ini BOP agak hilang, Bu. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya. Maaf, Pak Hendro, maaf. Iya. Tadi proses BOP itu mungkin tidak muncul dalam diskusi di sini karena mungkin semuanya sudah makmur kali, tidak menunggu BOP lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, tapi teman-teman, proses BOP itu masih terus. Sekarang kita masih menunggu SK dari Ibu Menteri untuk kita melakukan pembayaran kepada teman-teman. Nah, terkait dengan hal ini nanti akan ada petunjuk dalam kondisi seperti ini pekerjaan-pekerjaan apa yang menjadi justifikasi daripada pembayaran BOP. Nanti Bu Yumi akan memberikan atau melalui surat nanti akan kita detailkan ya. Tapi sementara laporan sebagaimana surat edaran kita yang pertama itu cukup untuk membackup pembayaran BOP. Sekarang masih menunggu teman-teman SK dari Ibu Menteri untuk pembayaran kepada teman-teman ya. Ya, alhamdulillah. Buat THR. Ya, biasanya memang krusial itu BOP. Tapi ya ini Jawa Barat bukan tidak butuh BOP Bu Kapus maupun Pak Hendro ya. Tetapi justru kita itu besar karena BOP. Karena kita ini dari dulunya itu cuma BOP yang mendanai kita. Jadi makanya kita tidak akan pernah melupakan yang membesarkan kita itu adalah BOP. Seperti itu. Mungkin gitu Pak Yusuf ya. Pak Yusuf ada yang menyampaikan. Ya, sebenarnya tadi sebelum kita telekonferensi dengan Bu Kapus, Pak Hendro dan Bu Yumi, kita ada bincang-bincang dengan penyuluh di Jawa Barat. Untuk BOP ini kita sampaikan informasi terakhir dari Bu Yumi bahwa ini sedang dalam proses dan informasi mengenai besarannya juga belum bertambah. Mudah-mudahan dalam bulan-bulan ini bisa tersampaikan ke rekan-rekan penyuluh yang ada di Jawa Barat. Itu tadi di acara kita fokus tidak membahas mengenai BOP, soalnya BOP ini juga sudah saya sampaikan ke Pak Hendro, masukan-masukan dari kami, Bu, mungkin nanti Pak Hendro bisa menyampaikan ke Bu Kapus secara langsung permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh penyuluh mengenai cara pencairan BOP. Jangan sampai ini jadi kendala juga buat penyuluh, Bu, untuk pencairannya atau untuk BOP itu bisa sampai ke penyuluh. Itu saja, mungkin nanti Pak Hendro bisa menyampaikan hasil bincang-bincang khusus dengan saya, Pak Hendro, langsung nanti dengan Bu Kapus. Itu saja mungkin dari saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Ya, mungkin dari teman-teman sudah tidak ada lagi dan kita juga waktu sudah cukup. Ibu Kapus cukup yang mau disampaikan? Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih atas teman-teman semuanya, tetap semangat. Ya, semangat. Terima kasih untuk Bu Kapus ya, dan Bu Yumi dan Pak Hendro atas kehadirannya. Semoga ini awal menjadi sesuatu yang baik. Jadi sehingga kedepannya kita akan terus lakukan telekonferensi melalui Zoom ini ataupun melalui media lainnya, sehingga kita tidak lagi terhambat oleh jarak dan waktu, sehingga walaupun COVID-19 nanti berakhir, kita berharap pertemuan seperti ini tetap kita lanjutkan. Seperti itu. Jadi jangan karena hanya COVID, tapi ini adalah hikmah COVID-19 kita bisa melaksanakan ini. Baik, terima kasih kepada Bu Kapus, Pak Hendro dan Bu Yumi yang sudah
meluangkan waktunya, dan kepada teman-teman semuanya. Mungkin pertemuan kita hari ini kita selesaikan sampai sini, dan habis ini saya harap kepada PK ke Penyuluh Hutanan Jawa Barat tetap di tempat, karena kita coba mengeksekusi real di dalam artian kegiatan apa hasil-hasil arahan tadi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Kapus, Bu Mariana Lubis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapus. Maaf slide-nya belum tersampaikan. Iya. Download aja snack. Ya. Terima kasih Pak Hendra, Bu Yumi, terima kasih. Next anak masing. Ya. Ya, kepada teman-teman PK tetap di tempat dulu, jangan lift dulu. Alhamdulillah.